Sekali lagi shalom. Sehat ibu bapak, saudaraku semuanya, puji Tuhan. Ya, baik, saya berdoa, saya berharap biar kesetiaan kita terus teruji ya. Karena kalau di luar sana Bapak Ibu, di luar sana ada orang semangatnya ke gereja itu hanya Natal. Di luar sana ya. Tapi saya percaya di gereja kita tidaklah tipe orang yang seperti itu. Ya. Di gereja kita adalah tipe orang yang setia menyembah Tuhan. Baik dalam suka maupun duka. Amin. Kenapa Bapak Ibu saya harus dorong kita terus setia? Sekali lagi saya ingatkan, hidup kita ini bukan kita yang atur. Ya. Hidup kita ini bukan kita yang nentuin, masih bisa hidup enggak kita yang nentuin. Ya. Dari kalangan orang kita Batak, ya, saya lihat beberapa tahun ini saudaraku, Desember akhir itu ada saja yang meninggal. Ya, jadi maksud saya berdoa kita sehat selalu. Saya berdoa meskipun umur kita sudah sekian, tapi Tuhan berikan kita kesempatan untuk terus berkarya bagi Tuhan. Ya. Tetapi jangan sampai kita dipanggil, kita kembali, kita meninggal, tetapi kita salah tempat. Nah gitu ya. Karena orang yang meninggal itu ada di dua tempat, tidak peduli KTP-nya Kristen. Karena kalau hanya KTP Kristen, saudara, itu tidak bisa menjamin orang ke sorga. Ya, kalau hanya KTP-nya. Maka saya selalu bilang begini, sebenarnya kita harus buat prioritas utama kita itu apa. Saya bukan orang yang anti adat, tapi banyak orang Batak tuh membuat prioritasnya salah. Misalnya ada berbenturan ibadah dengan adat, dia lebih pilih adat. Saudara, itulah yang ditentang Tuhan Yesus di Matius 23. Ya. Tuhan menentang, kenapa? Karena manusia itu lebih mengutamakan adat istiadatnya daripada Tuhan. Jangan sampai maunya di gereja kita ada orang yang seperti itu. Ya. Kalau ibadahlah, kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kalau di punguan itu ibadah juga. Di arisan misalnya ibadah juga, tetapi itu tidak ada penggembalaan di sana. Ibadah di sana itu adalah ibadah yang sekedar kebaktian. Mengisi acara, sebenarnya tujuannya adalah arisan. Tetapi biar apa namanya ya? Karena kita Kristen dibikinlah ibadah gitu. Tapi kalau di gereja berbeda Saudara. Memang kita dijadwalkan untuk mencari dan memandang wajah Tuhan. Ya, jadi di sini firman pun penggembalaan. Makanya saya kalau di arisan pun paling khotbah 15 menit. Kenapa Bapak di gereja enggak 15 menit juga? Untuk apa saya gembalakan saudara kalau saya tidak memuaskan rohmu? Jiwamu memang nanti enggak enak. Karena kadang-kadang selama khotbah ada yang keluar masuk. Tapi di gereja kita enggak ada yang kayak gitu, ya kan? Ya kan? Singernya dijaga ya. Jangan ada yang keluar masuk ya. Iya. Hah? Ada ya? Oh aser, kok singer? Ini faktor umur masih 17 tahun beginilah. Ya, asernya singer tadi, asernya jaga ya. Kalau makanya saya sarankan Bapak Ibu lebih baik pas lagi ibadah tadi, lagi menyembah saudara kalau mau buang air lah. Ya, jangan pas lagi khotbah. Bapak Ibu itu akan mengganggu beberapa hal. Yang pertama Tuhan nggak senang karena apa ya? Karena perkataannya yang mau kita dengar. Bagaimana lah misalnya seorang gubernur lagi pidato saudara jalan-jalan. Kira-kira marah nggak patwalnya? Apa itu namanya itu? Apa patwal itu tahe? Ibu Grace lupa aku. Satpol PP-nya, marah nggak penjaganya itu? Maka keluar masuk kau, gubernur lagi ngomong. Nah gitu kan. Ini Tuhan Yesus lagi ngomong loh. Jadi lebih bagus pas tadi misalnya mau kamar mandi silahkan gitu ya. Yang
Yang terganggu saya karena mata saya, saudaraku, ya kan? Saya berusaha mandang saudara, tapi di sana ada yang lalu lalang gitu kan. Mata saya pun terganggu, konsentrasi saya pun terganggu. Ya, jadi kerjasamanya di gereja ini gitu ya, lebih baik. Saya pernah ikuti ibadah di sebuah tempat di Surabaya. Jadi saya mau ke kamar mandi, Bapak Ibu ditangkap sama Aser. Om mau kemana om? Mau kamar mandi. Sini bednya dulu om. Bed saya ditangkap saudara. Nanti om lari pula. Itulah saking ketatnya saudara. Padahal saya benar-benar karena kebelet. Pas di atas saya itu AC jadi kedinginan. Oh iya ya nak ya. Saya kasih bed saya kamar mandi. Saya pulang saya ambil lagi bed saya. Nah, itu saudara ya memang sangat mengganggu Bapak Ibu ya. Jadi kita harapkan seperti itu. Jadi jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang keluar masuk selama khotbah disampaikan. Baik, Ibu Bapak, minggu ini tema kita adalah beriman menatap hari esok. Sudah dapat? Mari kita baca ayat 10 sampai 14 dalam Yeremia pasal 29. Boleh dibantu multimedia. Terima kasih Kak Ulan. Yeremia 29 ayat 10 kita baca bergantian. Demikian ya. Mari kita baca ayat yang ke-10 mulai. Saya ayat 10, saudara ganti ayat ganjil ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Silakan duduk. Beriman menatap hari esok, inilah yang merupakan tema kita di minggu terakhir di bulan Desember 2024. Hari Minggu esok kita sudah masuk pada tema 2025, di mana saudara-saudaraku yang kekasih, 2025 kita diberikan ya, kita berada pada satu tema yang luar biasa. Di mana saudaraku 2025 tema kita ialah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Ya, jadi sepanjang 2025 kita akan bicara tentang hidup yang berdampak melalui kebiasaan baik, ya. Melalui habit yang baik, good habit ya. Melalui perbuatan yang baik. Jadi Tuhan mau kita naik level ya. Jadi kita berdampak melalui perbuatan yang baik. Itu nanti pembahasan kita di 2025 saudaraku ya. Kita akhiri dulu 2024 ini dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan di sini dikatakan kita beriman menatap hari esok. Kenapa kita penting menatap hari esok? Karena Tuhan berjanji pada hari esok Tuhan akan memberi yang terbaik. Nah saudara, kalau kita perhatikan manusia tidak bisa melihat hari depan meskipun keinginan akan hal itu selalu besar. Jadi memang setiap manusia pasti punya visi dalam hidupnya, pasti punya misi, pasti punya mimpi, ya. Dan kita ingin melihat ya hari esok yang baik, tapi kita nggak bisa melihat dengan jelas, ya. Hal itu saudaraku dibuktikan dengan adanya ramalan. Jadi kalau kita perhatikan kayak di Indonesia nih nanti udah mulai nih ada yang meramal-meramal nih. 2025 nanti kayak mana gitu kan. Ya. Hal itu dibuktikan dengan adanya ramalan atau prediksi
dan yang selalu diwarnai keriuhan akhir tahun. Ya, jadi akhir tahun kalau di Indonesia sih hal yang biasa, keriuhan yang sering terjadi, keributan yang sering terjadi adalah antara haram dengan halal mengucapkan selamat Natal. Sehingga orang akan ribut. Sehingga ada spanduk haram mengucapkan selamat Natal. Sehingga saya bilang di grup itu, terima kasih Pak Haram telah mengucapkan selamat Natal bagi kami. Kan kalau haram mengucapkan selamat Natal berarti si haram sedang mengucapkan selamat hari Natal. Maka kalau ada saudara haram mengucapkan selamat Natal, langsung saudara tulis di situ, terima kasih Pak Haram telah mengucapkan selamat Natal. Kan positif toh? Betul nggak? Ada nggak lihat di Facebooknya haram mengucapkan selamat Natal? Langsung dijawab ya, terima kasih Pak Haram telah mengucapkan selamat Natal. Itunya tujuannya itu, amin. Oke. Ya, keriuhan-keriuhan yang sering terjadi itu akibat dari apa? Orang tidak bisa meyakinkan apa yang akan dialaminya. Saya sudah ngomong ya, saya lihat beberapa tahun ini Bapak Ibu ya, beberapa tahun yang lalu pas di Desember, di Januari ada aja orang Batak yang meninggal di tebing. Tahun lalu pun begitu, tahun ini juga begitu ya. Ini sebenarnya sedang mengingatkan jemaat yang kekasih supaya apa? Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menambatkan harapan kepada hari esok di tangan Tuhan. Ya, tambatkan harapan kita, ya. Tuhan, aku percaya dalam tangan-Mu hidupku akan mengalami masa depan yang baik dan penuh harapan. Ya. Jangan tambatkan harapanmu di ramalan. Coba lihat tanganmu. Oh, kamu nih celaka ini tahun depan. Jangan mau. Ya. Apalagi ada yang lebih parah lagi. Aku meramal kau dulu. Aku yakin tahun depan kamu, anak-anakmu sekolah. Memang sekolahnya anaknya tahun depan. Sok meramal ajanya dia kan. Ya kan? Ya. Ramalan bisa ada, tetapi sebagai jemaat Tuhan, belajarlah menaruh masa depan kita, menambatkan harapan kita akan hari esok itu hanya di tangan Tuhan. Jangan di tangan hantu. Karena memang agak susah membedakan hantu dengan Tuhan kadang-kadang bagi orang yang tidak berpengharapan penuh pada Tuhan. Sedangkan murid-murid Yesus saja pernah mengalami itu. Ingat enggak? Waktu murid-murid Yesus sedang ada di dalam perahu, tiba-tiba angin kencang datang, badai melanda, ya mereka ketakutan, tapi tiba-tiba ada seorang yang berjalan di atas air. Apa kata murid-muridnya? Itu Tuhan. Hantu. Mereka ragu-ragu. Itu hantu. Memang antara Tuhan dengan hantu, kadang-kadang dibalik-balik. Tuhan. Coba sama-sama. Tuhan. Coba ulang-ulang. Tuhan. Kan? Kadang-kadang. Tapi bagi orang percaya, apalagi jemaat GBI harus bisa bedakan yang mana Tuhan, yang mana hantu. Hantu belau apalagi. Ya. Nasihatnya pasti berbeda, saudaraku. Kalau nasihat hantu itu mengajarkan kebencian. Ya, makanya mau lo tahun ini, jangan lagi kau terlalu baik. Jangan lagi. Gak boleh kau terlalu baik. Itu nasihat hantu loh itu. Kau gak usah sok-sokan kau terlalu terlibat kau pelayanan. Saya pastikan itu nasihat hantu. Tapi mamaku itu, bapakku itu pak. Ya memang lagi dipakai hantu. Gak ada saudaraku nasihat Tuhan terlalu baik. Ada gak? Gak ada. Karena Tuhan bilang apa? Kalau ditampar pipi kirimu, apa opung Noel? Kasih pipi kanan. Kalau diminta bajumu, kasih jubahmu. Kalau engkau dilempar pakai pisang, lemparlah. Kalau kau dilempar pakai batu, kebalik ya. Kalau kau dilempar pakai batu, lemparlah pakai pisang. Itu pun kata lemparnya bukan dilempar tapi dikasih pisang. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, jika seterumu lapar,
beri dia makan. Jika seterumu haus, iya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi nggak ada kata-kata dari Tuhan yang berkata jangan kau terlalu baik. Di gereja itu jangan terlalu menyumbang. Nggak ada itu. Kalau ada orang yang ngomong itu, janganlah terlalu sok-sokan kau di gereja itu dari setan, saya pastikan. Janganlah sok-sokan kau perpuluhan-perpuluhan, si panggaron, itu pasti dari setan. Saudara, Bapak Ibu, nanti saya akan tampilkan di sana, di majalah dinding sana, siapa yang mengembalikan perpuluhan sepanjang tahun ini, saudara lihat di sana ya. Kalau kosong berarti bilang begini, Tuhan ampuni aku, kosong. Kalau ada yang no name saya enggak, makanya memang saya sarankan sih berikan nama supaya tahu saudaraku. Tapi misalnya pun harus no name enggak masalah ya. Nanti saudara akan lihat nanti di majalah dinding sana ya. Dan tahun depan pun saya akan bikin karton besar. Jadi setiap saudara ke gereja ke belakang dulu absen. Ya. Opung Noel, tanda tangan. Jadi supaya saudara tahu berapa kalinya saudara ke gereja setahun. Enggak ada yang amin. Karena ini berkaitan dengan masa depan. Ya. Karena gini saudaraku, yakin perubahan tidak akan pernah terjadi kalau orang jarang mendengar firman. Karena iman timbul dari Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Enggak mungkin saudaraku, orang sudah sering dengar firman masih menantang. Itu berarti memang simbolis nian itu. Orang sedang dengar firman tapi masih melawan, memang lagi dipakai simbolis dia. Tapi kalau orang mendengar firman, saya percaya dari 100 firman paling tidak ada 2 yang nempel di hatinya. Apalagi lebih hebat lagi 100 firman, 110 yang nempel di hatinya. Kan lebih mantap lagi kan. Berarti ada tambahan di rumah, itu maksudnya. Haleluya. Nah itu sebabnya saudaraku, ketika kita bicara tentang beriman menatap hari esok, beriman menatap hari depan, seperti yang dikatakan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Dari sini kita melihat apa sih yang Tuhan nyatakan tentang hari esok. Menurut pemandangan teologi, menurut pemandangannya Allah, apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok? Coba di next, yang pertama hari esok itu di ayat 10, Yeremia pasal 29 ayat 10 tadi, coba saya ulang baca. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ya. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Lalu pertanyaannya, apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok? Hari esok ada penepatan. Hari esok ada penggenapan janji Tuhan. Di hari esok Tuhan akan genapi janjinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, memang kalau manusia berjanji seringkali diingkari. Makanya ada lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Oh, lebih hafalnya Ibu Sinta. Kau yang mulai, mananya duluan? Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri, kau yang mulai. Sorry teh. Jangan ditanya anak muda sekarang, tak hafal mereka lagu itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itulah manusia. Janji manusia memang susah untuk dipegang. Apalagi janji itu tidak berwujud kan, hanya kata-kata. Di gereja ini, makanya Benaya bilang begini, biar Bapak enggak berdosa, ingatkan mereka Pak. Ada orang yang berjanji mau kasih tanah untuk gereja 1,5 hektar. Ada orang yang berjanji nanti Bapak Gembala aku bawa ke Yerusalem. Ada yang berjanji, Pak doakan supaya saya punya mobil. Kalau nanti saya sudah punya mobil nanti biar bisa bawa WBI. Ada. Saya ingat semua itu janji.
Ya. Ternyata mobilnya ada nggak? Ada. Tapi nggak dibawa-bawanya WBI. Ada saudara. Ada yang berjanji A, berjanji B, berjanji C. Bapak Ibu, hati-hati dengan mulut kita. Nazar mulut kita ini, ya, makanya waktu mobil ini saya diberikan kepada saya, saudaraku, dengan cara yang ajaib lah, ya, karya Tuhan. Perjanjiannya ialah saya pakai untuk melayani Tuhan. Makanya sekarang bunyinya pun sudah ngeok 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 ngeok, tetap ku pakai melayani Tuhan. Ya, kenapa? Memang mobil ini berkat. Kalau saya mau beli, mau dari mana? Ya, jemaat Tuhan tahu sendirinya kita persembahan kita berapa kan? Bapak Ibu lihatlah tiap minggu siapa saja yang mengembalikan milik Tuhan. Padahal sebenarnya kalau saya perhatikan kalau jemaat ini setia, gereja ini akan menjadi gereja hebat di kota ini. Hanya kadang-kadang kita nggak setia, saudara. Makanya kenapa ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, masalahnya di mana? Masalahnya ya kita. Karena memang Tuhan bilang begini, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Ujilah aku, apakah belalang pelahap enggak kuusir? Apa itu belalang pelahap? Ya, di mana ada dana-dana yang tiba-tiba pengeluaran kita di luar dugaan. Kok tiba-tiba ada pengeluaran? Itulah belalang pelahap. Entah lewat penyakit lah, entah lewat kerugian apalah, entah ketipu lah. Itulah belalang pelahap, belalang pengerik. Tapi kita nggak sadarin itu. Kenapa? Keuangan kita nggak terpagari. Kalau saya kasih tahu begini Bapak Ibu, persepuluhan itu pagar. Jadi ibarat ini saudara tanah. Nih lihat nih ya, ibarat ini tanah, ini penghasilan kita, persepuluhan itu pagar. Jadi dipagari. Nah, lalu pemberian itulah benih. Jagung ditanam. Mau makan di restoran. Oh enggak ada yang tahu lagunya itu ya. Ada lagunya itu Enel Lorian. Indonesiaku, tanah subur rakyat makmur. Tanam jagung, tumbuh jagung. Alah pintar kali. Nah, ya. Nah ini jadi persepuluhan itu pagar, melindungi. Lalu pemberian itulah namanya benih. Benih ditabur. Nah jadi kalau misalnya kita tabur benih, tumbuh, berbuah, bagus. Tapi kalau nggak dipagar, habis. Makanya saya punya jengkol di Jalan Budiman habis terus, nggak terpagar. Padahal saya udah bilang begini saudara, kalau lagi musim buah jengkol kan, kuhitung jengkol kami itu ada 30 batang lebih kan, di Jalan Budiman itu. Hitung, oh Tuhan terima kasih sudah berbuah. Aku bilang nanti kalau sudah dipanen semua ini mobil pun kebeli. Jangankan mobil-mobilan aja nggak kebeli karena udah habis. Nah itu kenapa? Karena ladang itu nggak dipagar saudara. Dari depan bisa masuk orang, dari belakang bisa masuk orang, dari samping bisa masuk orang. Nggak kepagar, habis. Makanya orang bilang, makanya Mang Pendeta dipagar katanya. Iya. Karena nggak kupagar saudara-saudara. Tapi positifnya kami bilang begini sama Bu Gembala. Mungkin yang ngambil itu sangat membutuhkan. Amin. Kok amin Amang Tobing kayak pengalaman juga kayaknya. Pengalaman juga kayaknya Amang ya. Jengkolnya habis juga. Ya. Kenapa? Karena nggak kita pagar. Nah makanya saya bilang persepuluhan itu adalah pagar. Supaya apa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu aman, terlindungi. Nah pemberian kita lah, ada namanya persembahan khusus, persembahan setiap minggu, persembahan apa lagi, kebutuhan Natal. Itulah namanya benih. Benih itulah kita tabur. Nah waktu benih itu kita tabur, tumbuhlah benih itu. Tapi ketika panen amanlah karena terpagari. Ini prinsip yang harus jemaat pegang. Jadi jangan pernah berpikir enak kali lah si anu. Enggak. Sebenarnya ketika kita mengembalikan, kita yang diuntungkan. Karena kita sedang memagari keuangan kita.
Makanya Tuhan bilang, aku akan menjauhkan belalang pelahap. Aku akan menjauhkan belalang pengerip. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Saudara, tingkap-tingkap langit tahu? Ya. Jadi bagi orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan, itu langit itu disebut di dalam Ulangan seperti langit tembaga. Bapak Ibu tahu langit tembaga? Nggak bisa ditembus. Nggak bisa ditembus kayak tembaga. Kenapa? Tapi ketika kita mengembalikan milik Tuhan, lalu kita hidup dalam kebenaran, itu langit tembaga itu akan hancur. Sehingga air yang turun itu akan kita nikmati. Berkat yang turun dari sorga akan kita nikmati. Tapi selagi kita menutup langit tembaga. Jadi kita sedang menutup berkat sebenarnya bagi kita. Jadi makanya kenapa Bapak Ibu jangan pernah berpikir ada yang mata duit. Ya, saya mau bilang tanpa persepuluhan pun gembala bisa hidup. Karena kami hidupnya bukan dari manusia. Kita hidupnya dari Tuhan. Ya, tetapi saya mengajarkan jemaat supaya apa? Hidupmu pun diberkati, gereja Tuhan pun diberkati, pekabaran Injil pun diberkati. Maka memang itulah bentuk keadilan Tuhan. Makanya selalu saya bilang begini, bentuk keadilan Tuhan. Makanya gereja ini tidak taruh apa? Iuran. Iuran tahunan kita contohnya 200.000 per bulan. 200.000 per tahun per kepala rumah tangga. Kenapa kita nggak buat itu? Karena tidak seperti itu prinsipnya Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan selalu bilang, kembalikan ke rumah Tuhan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Kalau Tuhan berikan kepadamu 2 juta per bulan, 200.000 lah yang kewajibanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kau 10 juta per bulan, 1 juta lah kewajibanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kepadamu 25 juta per bulan, 2.500.000 lah kewajibanmu kepada Tuhan. Itu bentuk keadilan Tuhan. Coba kalau misalnya dibilang setiap jemaat setiap tahunnya harus 1 juta iurannya. Bagi orang yang gajinya 25 juta, 1 juta itu enteng. Tapi bagi orang yang gajinya 2 juta, 1 juta itu akan sangat berat. Nah seperti itu saudara-saudara ya. Sekali lagi ini harus dipahami. Teologi kita harus benar. Teologi kita harus benar. Harus kita pagari. Harta kita, aset yang Tuhan berikan kepada kita, kita pagari. Siapakah aset kita? Bapak Ibu tahu nggak yang harus kita pagari ini? Selain harta jasmani, aset kita ialah anak-anak kita. Jadi ketika kita mengembalikan milik Tuhan itu, kita juga sedang melindungi anak-anak kita. Kita sedang memagari. Anak kita ada di mana, itu terlindungi, terpagari semuanya. Ya, terlindungi, sehat. Ya, jauh dari mara bahaya, terpagari, ya terlindungi saudaraku. Kenapa? Karena orang tuanya sudah melindungi. Makanya anak-anak muda saya senang, baik anak sekolah, saya lihat anak-anak sekolah dan anak-anak muda mulai belajar mengembalikan. Ya, engkau sedang melindungi asetmu. Ya, kita sedang melindungi aset. Dan jangan pernah berpikir untuk tidak setia, karena memang kita harus setia saudaraku. Ya, karena banyak orang. Misalnya di bulan-bulan seperti ini, persepuluhannya diambil untuk biaya Natal. Itu juga pelanggaran. Ya. Nah saya sebagai gembala ini menyayangi anak-anakku, anak-anak rohaniku. Tentu saya pingin sesuai dengan harapan saya saudaraku. Tapi ini gak akan mungkin terjadi kalau kita gak lakukan firman. Harapan saya selalu berdoa biar jemaat GBI sebenarnya yang menguasai ekonomi tebing. Itu kan doa saya. Tapi kalau kita nggak mau Bapak Ibu, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau kita mau taat belajar, saya yakin suatu kali Tuhan akan buka jalan sehingga jemaat di tempat ini akan menguasai ekonomi tebing tinggi. Tetapi kenapa itu nggak bisa terjadi? Karena kita belum mau taat. Ya, haleluya. Jadi sekali lagi, apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok? Penggenapan janji. Saya katakan tadi manusia memang bisa berjanji dan mengingkarinya sendiri. Ayat ini menekankan bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kalau manusia berjanji dan mengingkari, tapi Tuhan tidak seperti itu. Bahkan di sini dikatakan, sorry mungkin ada yang salah ketik di situ. Ya,
Dalam jangka waktu 7 tahun tulisannya di situ, sorry, di Alkitab dibilang 70 tahun. Maaf ya, boleh diperbaiki di catatan masing-masing. Ya, dalam jangka waktu 70 tahun yang diberikan Tuhan menjadi saat di mana ia menepati janjinya yang telah diberikannya. Lihat, bagi bangsa Israel, ya penepatan janjinya juga memang Bapak Ibu, 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Artinya begini, penepatan janji Tuhan kepada kita kadang-kadang melihat kesetiaan kita. Kenapa 70 tahun? Ya. Jangan saudara pernah berpikir, kuda aku kembalikannya milik Tuhan. Bulan depan kenapa aku jadi tumpur? Jangan. Tuhan akan lihat kesetiaan kita. Itu kenapa 70 tahun. Ya, betul lah 70 tahun. Boleh dibaca kembali dah, tolong. Ayatnya yang ke-10 tadi. Tolong Kak Ulan. Ya, kita baca sama-sama 3-2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 7. Ya, salah ketik tadi di PPT ya. Jadi bukan 7 tahun. Jadi 70 tahun ya bagi Babel barulah aku memperhatikan kamu. Lihat. Ini sebenarnya 70 tahun bicara tentang kesetiaan kita. Ketika kita sudah melakukan firman, mengerjakan firman, Tuhan mau juga kita setia. Ketika ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, tetap enggak kita datang kepada Tuhan. Nah, masalahnya bagi orang Kristen seringkali saudaraku, dia pikir mengikut Tuhan itu instan. Aku sudah ke gereja 2 kali, tapi kenapa belum diberkati? Baru 2 kali kok ke gereja. Aku sudah ke gereja 7 kali. Aku ke gereja setiap minggu. Aku ke gereja setiap bulan. Ibu bapak, Tuhan lihat janji kita. Tuhan lihat kesetiaan kita dulu. Amin. Amin. Tuhan, saya mau katakan kepada kita, berkapasitas sebagai pemegang janji. Ya, boleh ke PPT. Dia bukan pelupa atau dia bukan tidak punya kemampuan untuk melaksanakan janjinya. Saudaraku, kenapa hari esok kita akan diwarnai dengan pemenuhan janji Tuhan. Ibu bapak, boleh dibantu dulu di Yeremia 33 Kak. Coba kita lihat mengenai janji Tuhan. Yeremia 33 ayat 1. Ayat 14 maksud saya, sorry. Yeremia 33 ayat 14 sudah dapat? Boleh kita baca sama-sama 3-2 ya. Sesungguhnya akan datang apa? Demikianlah firman Tuhan. Bahwa sama-sama saudara, biar sama-sama diberkati kita, bahwa 1, 2, 3. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Sesungguhnya waktunya akan datang. Tuhan menantikan kesetiaan. Kenapa? Janji Tuhan pasti digenapi. Masalahnya kadang-kadang kita nggak setia. Kalau bangsa Israel sampai 70 tahun. 70 tahun. Bayangkan ibu bapak. 70 tahun mereka di mana itu? Bapak ibu tahu? Dalam pembuangan ke Babel. Bisa saja nggak karena Israel itu biji mata Tuhan. 1 tahun aja lah di Babel, kasihan, bisa nggak? Bisa, tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel di pembuangan pun tetap melakukan dosa. Di pembuangan pun tetap keras kepala. Di pembuangan pun mereka tetap tegar tengkuk. Jadi Tuhan bilang ini nabohado bangsa konwaing. Bagaimana bangsaku ini? Ya, saya berdoa biar pertanyaan itu jangan sampai ada masuk ke jemaat GBI Tebing Tinggi. Jangan sampai Tuhan bilang begini, yang bagaimana ya jemaat GBI Tebing Tinggi ini? Kok masih tegar tengkuk? Kok masih keras kepala? Jangan sampai itu Tuhan ngomong. Tapi itu Tuhan bicarakan kepada bangsa Israel. Makanya di ayat ini dibilang begini, sesungguhnya waktunya akan datang. Berapa lama tadi waktunya datang? 70 tahun. Waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ingat saudaraku, Tuhan akan menepati waktunya. Tuhan akan menepati janjinya kalau sudah waktunya Tuhan. Sabar aja, amang inang. Kalau ada pergumulanmu, songon naborak di hilalaho, sabar aja, berdoa. Itulah yang Yesus ajarkan, barang siapa mengikut aku, ia menyangkal
dirinya dan memikul salib. Sabar aja dengan salib. Bapak Ibu, pengajaran Kristen yang sesungguhnya bukan pengajaran apa itu bang yang berkat itu? Kemakmuran, teori kemakmuran. Saya nggak setuju sekali dengan teori kemakmuran. Orang hanya mengajarkan di gereja makmur bersama Tuhan. No, Tuhan mengajarkan salib. Barang siapa mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, ya harus memikul salibnya. Jadi kalau ada problem, ada masalah, saudara harus berkata, Tuhan, apa maksudmu di balik problemku ini? Maka Tuhan akan menepati janjinya kepadamu dengan heran dan ajaib. Amin. Bantu lagi Kak Ulan 2 Petrus 3 ayat 9. Ini bicara tentang janji Tuhan. Apa janji Tuhan di perjanjian baru? Melalui Rasul Petrus, 2 Petrus 3 ayat 9. Sudah dapat? Oke, sama-sama kita baca 3-2 ya. Tuhan, yuk ayo dong jemaat baca 3-2 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat, Tuhan bilang dia tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Kalau dia berkata dia menyertai engkau, dia melindungi engkau, dia memagari engkau, dia menolong engkau, pertolongan itu akan dia nyatakan kalau sudah waktunya Tuhan. Kalau sudah kuriosnya Tuhan, saudara akan berkata, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara tinggal bersyukur. Kenapa? Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau kebahagiaan. Karena janjinya kan dia tidak akan lalai dengan janjinya. Dia akan menepati janjinya. Saudaraku, apa yang Tuhan katakan tentang hari esok? Yang pertama, hari esok adalah penggenapan janji Tuhan. Dan saya berdoa di 2025 sampai berikutnya ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Ya, yang kedua, next. Yang kedua, apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok? Yeremia 29 ayat 11 tadi dikatakan apa? Rancangan damai sejahtera. Ayat ini katakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bisa katakan amin? Jadi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok? Ada janji yang akan digenapi. Yang kedua, ada rancangan damai sejahtera yang akan Tuhan kerjakan. Itulah hari esok. Maka saudara bisa berkata sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kalau Yesus tidak pernah hidup, janji itu tidak akan pernah digenapi. Saudaraku, hari esok yang kita punya itu dijamin oleh Tuhan. Sebagai tempat Allah menunjukkan rancangan damai sejahteranya dan menyatakan harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sementara kalau kita perhatikan dunia itu sering memperkatakan ketakutan, memperkatakan kelelaman tentang hari esok dengan segala ramalannya seperti yang saya katakan tadi. Ada orang yang berkata tahun sekian akan hancur, tahun sekian akan runtuh, tahun sekian akan begini. Tapi bagi orang percaya tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu akan semakin bertambah indah.
Karena ada lagu lama katakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ini ya, hari lepas hari harus bertambah-tambah indahnya, saudaraku. Apapun yang terjadi di dunia ini, mungkin orang berkata ekonomi Indonesia akan begini, ekonomi Indonesia akan begitu. Yes, memang itu akan terjadi mungkin. Ya. Apapun yang terjadi di dunia, situasi ekonomi dan politik yang berguncang pun ke depan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan akan diberikannya, yang akan diberikannya adalah apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang penting saudara jangan gundah gulana. Lagu Batak bilang unang homabiar, jonokdo Yesus Tuhan mi. Tahu tak kau itu Bang Yobel? Unang homabiar, jonokdo Yesus Tuhan mi. Oh unang homabiar, jonokdo Yesus Tuhan mi. Jangan kamu takut. Itulah bahasa Indonesianya, Bel. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu takut. Bunga di ladang dia hiasi. Jangan kau, tunjuk sebelahnya. Apa yang kau makan, minum, pakai. Don't worry, kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Ang udah pernah biar? Apalagi yang mendekati hari H pernikahan, mana Bang Kom? Saya umumkan juga sedikit ya, siapa tahu lupa. Bang Sam akan menikah tanggal 8 Januari. Minggu depan. Jadi jangan ketawa aja, jangan tepuk tangan aja, ayo kita ke sana rame-rame. Kita yang janji lo dulu. Ya nanti mungkin undangan resminya akan Bang Sam sampaikan. Oh sudah ada di pengumuman, puji Tuhan. Terima kasih kalau sudah ada di pengumuman. Ya siapa tahu lupa. Ya. Nah saudara-saudaraku, bagaimanapun situasi ekonomi, ingat kalau bagi orang percaya, walaupun ekonomi guncang, politik berbahaya, saya mau katakan bagi orang percaya Tuhan akan menyediakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan damai sejahtera itu akibat dari apa? Coba Yeremia 33 ayat 17. Kak Ulan, Yeremia 33 ayat 17. Damai sejahtera itu akibat dari apa? Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama 3-2 ya. Engkau akan ya. Sorry, saya yang salah. Saya tulisnya Yesaya, Yeremia ya. Yeremia. Oke, kita baca sama-sama. Ya, oke. Kita sama-sama baca 3-2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Sorry. Kayaknya bukan ini nih. Maaf saudara sebentar. Jangan. Bentar ya Bapak Ibu.
Maaf Bapak Ibu, Yesaya ternyata ya. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Baik, sudah dapat Kak Ulan? Yuk kita baca ya, maaf. Buru-buru tadi ngetiknya mungkin. Yesaya 32. Nah, haleluya. Yesaya 32. Yuk kita baca sama-sama 3-2 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Amin. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman untuk Iya, jadi di mana ada kebenaran. Jadi damai sejahtera itu akibat dari orang hidup dalam kebenaran. Itu makanya saya katakan tadi, janji Tuhan yang kedua, dia akan berikan kita damai sejahtera. Tapi jangan lupa, orang yang menikmati damai sejahtera itu kenapa? Karena orang itu hidup dalam kebenaran. Jadi bukan hanya orang yang dijanjin, tapi enggak. Jadi sama seperti ini saudara. Ya. Ketika ditanya, Bapak Ibu kalau kira-kira kalau mati mau masuk mana? Surga apa neraka? Pung Noel. Kalau kira-kira, tapi masih lama lah matinya ya. Kira ke depan gak tahu kita berapa tahun lagi. Ya berapa puluh tahun lagi. Saya berharap panjang umur Bapak Opung Noel ini. Karena ini luar biasa ini. Penginjil yang luar biasa ini Opung ini. Kira-kira kalau mau kalau meninggal nanti mau masuk surga apa neraka? Keinginannya lah aman. Sesuai dengan perbuatan. Bohamu sedih. Teologi Kristen enggak kayak gitu. Teologi Kristen kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kalau orang selamat karena perbuatan baik enggak usah ke gereja. Berbuat baik aja. Amal aja, amal buat baik. Enggak, keselamatan tidak. Menurut teologi Kristen keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ya. Haleluya. Ini amang penginjil kita ini. Saudara tahu enggak? Jaga ketawanya dulu Bu. Amang ini yang berani bicara firman Tuhan di pasar loh. Weh, kasih jempol dulu untuk Opung. Kalau jemaat yang lain maaf, 1000 kali maaf. Kadang kita nggak berani bicara firman di pasar. Kalau Opung Noel langsung, berikan hidupmu kepada Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu untuk Opung Noel. Kira-kira saudaraku, manusia setiap ditanya mati mau masuk surga apa mau masuk neraka? Kerinduan hati ya. Mau masuk surga apa masuk neraka? Nah kalau misalnya ada 2 orang nih. Yang satu si Beluhab, yang satu si Jaultop. Si Jaultop ini setia kepada Tuhan, beribadah dengan setia, pokoknya semua dilakukannya firman. Lalu si Beluhab ini enggak pernah ke gereja, hidupnya berantakan, hidupnya enggak benar. Tiba-tiba kedua orang ini ditanya Tuhan, mau mati masuk surga. Si Beluhab bilang mau masuk surga, si Jaultop juga bilang mau masuk surga. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Si Beluhab masuk surga, si Jaultop masuk surga. Kira-kira menurut saudara gimana? Kalau misalnya Tuhan Yesus bikin dua-duanya ke surga, gimana menurut saudara? Hah? Enggak adil. Iya, enggak adil kan? Si Beluhab ke gereja enggak pernah, ibadah enggak pernah, hidupnya enggak jelas. Kejahatan terus tapi ke surga. Kira-kira adil enggak? Enggak. Makanya Tuhan selalu bilang kalau kita sudah percaya kepada nama Yesus, hidup kita harus berbuah. Amin. Yang menyelamatkan memang bukan perbuatan baik. Yang menyelamatkan ketika kita percaya pada Yesus. Itu teologi yang benar. Ya. Tetapi orang yang sudah diselamatkan karena nama Yesus, enggak boleh berhenti di sekali selamat tetap selamat.
Ada pengajaran zaman sekarang sesat seperti itu. Pokoknya kau kalau udah terima Yesus sudahlah selamatlah kau. Oh enggak. Kita harus berbuah. Karena ya Matius katakan barang siapa atau pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Maka ketika kita sudah percaya Yesus, buah harus ditunjukkan. Buah perubahan, buah pertobatan, buah ibadah, buah persekutuan dengan Tuhan, itu harus ditunjukkan. Gak adil dong, si beluhap juga masuk surga. Ya kan? Ya seperti itu saudara-saudara ya. Jadi harus ada buah dari kehidupan kita. Makanya dikatakan di sini, ulang lagi perhatikan Yesaya tadi masih muncul gak Kak Ulan? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tumbuh karena orang hidup dalam kebenaran. Dan ketika orang hidup dalam kebenaran dikatakan, kebenaran itu akan menghasilkan ketenangan dan ketenteraman. Jadi ketenteraman, damai sejahtera, ketenangan, apalagi ketenteraman, ketenangan, damai sejahtera itu terjadi karena orang hidup dalam kebenaran. Ini bisa jadi satu bahan khotbah ini. Misalnya khotbahnya nanti di arisan, hidup dalam kebenaran. Hasil dari hidup dalam kebenaran ada 3, damai sejahtera, 2, ketenangan, 3, ketenteraman. Ini bisa jadi satu bahan khotbah. Ya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Yuk baca satu lagi Yesaya 48 ayat 11. 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Damai sejahtera akibat dari apa? Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lihat. Wow. Jadi damai sejahtera itu akibat dari orang memperhatikan perintah Tuhan. Mengerjakan firman Tuhan. Makanya selalu dikatakan dalam Lukas pasal 11 ayat 38. Ya dikatakan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi damai sejahtera ini hasil dari orang satu hidup dalam kebenaran tadi. Yang kedua saudara dikatakan hidup dari karena orang memperhatikan perintah Tuhan. Karena orang memperhatikan firman, mengerjakan firman. Makanya saya bilang kalau hidup kita nggak benar seperti si beluhap tadi. Mengharapkan damai sejahtera nggak mungkin ibu bapak. Mengharapkan keselamatan kekal nggak mungkin. Karena Tuhan tegas dengan firman-Nya. Ibu bapak, jemaat, mau hidup dalam damai sejahtera? Hiduplah dalam kebenaran dan perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Kalau sudah disampaikan khotbah, belajarlah untuk mengerjakannya. Jangan gini saudara, nanti dibilang orang aku sok-sokan. Saudara, Jangan belajar Bapak Ibu, jangan belajar melihat nanti apa kata orang. Jangan pedulikan apa kata orang. Yang kau pedulikan itu apa kata Tuhan. Kadang-kadang banyak orang saudaraku hari-hari ini nanti dibilang orang aku si panggaron. Lah, ya jangan si panggaron kita. Yang penting jalani aja dengan benar firman Tuhan itu, ya sudah. Kalau misalnya waktunya untuk memberi berkorban. Ada seorang ibu ngomong-ngomong. Aku sebenarnya Pak pinginnya ngasih begini-begini. Tapi nanti dibilang orang aku si panggaron. Berarti kok nggak tulus. Menurut saya kok nggak tulus. Lakukan aja dengan sukacita. Misalnya nih ada jemaat Tuhan, sorry ya. Ya ada kan memang tradisi-tradisi yang baik ini kan perlu dijaga. Ya, kalau memang Bapak Ibu, kalau di timur, di daerah timur, di Jawa, yang dirayakan itu kan Natal. Karena tahun baru itu milik bersama. Cuma kita orang Batak udah biasain ngerayainya tahun baru. Kalau di Jawa sana hari Natalnya orang kunjungan kemana-mana. Tapi gak masalah, mau hari Natal mau tahun baru, yang penting sukacitanya, amin. Nah ada beberapa orang setiap hari Natal kirimkan pastori misalnya kue. Ya ada juga di hari Natal, nanggo pala sehali-sehali, hujalang do Bapak Gembala gitu kan.
Hujalang doa kasih tuakon gitu kan. Gak apa-apa dong. Ada kan sintuanya masing-masing. Atau udah disawer kemarin pas manortor. Oh udah gak apa-apa lah. Tapi boleh juga saudaraku. Tradisi baik ini jangan pernah saudara tinggalkan. Karena itu yang dilakukan gereja mula-mula. Saling menolong, saling memberi, saling memperhatikan. Ketika saudara tinggalkan tradisi ini, saya percaya susah nanti saudara berbalik. Makanya jangan pernah biarkan, jangan pernah tinggalkan tradisi kebaikan. Ya, ada orang seperti hari Natal kemarin, Pak Gembala nanggopala Natalon amang di Jalang. Ya, ada juga yang membelikan saya pakaian, Pak Gembala. Inilah selamat hari Natal saya untuk bapakku, bapak rohaniku. Ya mungkin di ITB juga nggak apa-apa untuk sintuaku. Udah selama ini membimbing saya. Nah gitu kan. Ya karena ITB nggak akan jalan kalau mereka nggak ada saudara. Gak apa-apa, mungkin saudara pikir lebih banyaknya uangnya Ibu Grace dari uangku. Bukan soal itu saudara. Ya, lebih banyaknya uang Ibu Grace. Udah PNS, bapak itu kerja lagi lebih banyak. Tapi yang saya arahkan itu bukan soal uangnya lebih banyak, bukan. Tapi gimana kita bisa berkata, ini loh penatuaku, ada Pak Linka di sini, ada Ibu Grace di sini, ada Amang si Indra di sini. Wah, apalagi ITB 1 nih. Berarti 3 mereka di sana. Haleluya. Halo ITB 1, Salam. ITB 1. Oi bilang dulu. Yang ITB 1 bawa. Oi ITB 1. Nah, apalagi saudara 3 lo sintua di sana. Besok ngonai peloto tinau. Aku ya mang. Kalau ITB 3 masih 1 ya. Hanya Pak Regar ya. ITB 2 juga Ibu Sintua. Ya, nggak masalah sekali-sekali Bapak Ibu tradisi yang baik ini saudara lakukan. Atau mungkin di tahun baru juga nggak masalah. Karena ketika kita melaksanakan kebenaran, melakukan kebenaran, di situ akan muncul damai sejahtera. Saudara akan bilang begini, Tuhan, aduh puas sekali rasaku, tenang hatiku. Ketika sudah kuberikan kepada bapak rohaniku, ketika sudah kuberikan kepada kakak rohaniku, ibarat kalau di sini mungkin bapak rohani, kalau para sintua mungkin kakak rohani, ya. Jadi udah kuberikan kepada kakak rohaniku yang membimbingku, yang mendoakanku. Saudara, tradisi ini saudara lakukan. Supaya damai sejahtera muncul di sini. Saudara akan berkata, tenanglah kini hatiku. Itu nggak akan terjadi seperti mudahnya kita menyanyikan lagu itu, enggak. Tapi damai sejahtera itu akan terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran. Terakhir, next. Apa sih maksud Tuhan tentang hari esok? Hari esok ialah penggenapan janji. Kedua, hari esok Tuhan akan beri damai sejahtera. Yang ketiga, hari esok ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Ayat yang ke-14 saya bacakan, Yeremia 29. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Jadi yang terakhir dikatakan di masa depan ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Persekutuan yang menghasilkan pemulihan. Ya. Tahun mendatang, tahun yang akan datang, tahun yang kita jelang adalah tempat di mana Tuhan sedang menyiapkan kita untuk apa? Mengalami pemulihan hubungan. Tuhan adalah pribadi dikatakan yang berkenan untuk ditemui. Sehingga kita bisa semakin membangun persekutuan dengan Dia. Ada resolusi keputusan akhir tahun mungkin yang bisa kita ambil. Yang seperti yang saya katakan tadi, saya nggak ulang lagi. Resolusi akhir tahun, apa yang harus saudara lakukan akhir tahun? Renung. Ya. Ahadona yang hubayat Tuhan yang terbaik sebagai selamat Natalku. Karena aku mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang tahun mulai dari Januari sampai akhir Desember Tuhan pelihara aku. Apa yang harus kubuat? Ini resolusi yang harus kita umumkan.
yang harus kita renungkan dalam hidup kita, ya. Biarkan keputusan di hari esok untuk makin bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Ada pemulihan. Jelas sekali di ayat 14 tadi, ada pemulihan, ada persekutuan terakhir. Janji Tuhan di hari esok itu apa? Persekutuan terakhir. Saudara tahu persekutuan terakhir itu apa? Perkawinan anak domba. Di mana saya dan saudara akan bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga. Amin. Kuncinya ada 3 untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Coba ulang ayatnya yang ke 12 dan 13, Kak Ulan. Yeremia 79 ayat 12. Kuncinya ada 3, saya nggak perlu jelasin. Yang penting saya beritahu aja kuncinya. Ini bisa jadi bahan khotbah juga. Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kunci untuk mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan berseru dan berdoa kepada Tuhan. 13, Kak Ulan. Udah dapat? Ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kunci yang kedua adalah kau cari Tuhan, kau akan temukan Dia. Kunci yang ketiga, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Maka di ayat 14-nya tadi dikatakan apa? Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Mengumpulkan kamu, memulihkan keadaanmu. Kunci pemulihan itu apa? Ada 3 dikatakan di sini. Pertama berseru kepada Tuhan, cari Tuhan. Ya, yang kedua cari Dia. Yang ketiga tanyakan terus. Ya Tuhan, apa yang harus kubuat? Ada sebuah lagu lama dikatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Itulah sebabnya Yesus menyampaikan ayat Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Inilah janji Tuhan tentang hari esok. Mau Bapak Ibu menggapai hari esok dengan harapan? Haleluya. Belajarlah untuk hidup dalam kebenaran. Karena di hari esok ada janji Tuhan yang akan digenapi. Yang kedua, di hari esok ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, di hari esok akan ada persekutuan yang akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati, mari kita tunduk.